Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pengendalian sosial. Pengendalian sosial ini termasuk mata pelajaran sosiologi di kelas 10 semester 2. Sebelum mempelajari tentang pengendalian sosial, kalian terlebih dahulu harus menguasai materi tentang nilai dan norma sosial, kemudian materi sosialisasi dan kepribadian, kemudian materi perilaku menyimpang. Makanya materi-materi tersebut sebetulnya masih menyatu dengan materi pengendalian sosial, atau istilahnya masih satu kompetensi dasar. Nah, apa kompetensi dasarnya? Yaitu menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial di masyarakat. Jadi sebetulnya untuk kompetensi dasar ini itu selain pengendalian sosial juga di dalamnya meliputi materi nilai dan norma sosial, sosialisasi dan kepribadian, kemudian perilaku menyimpang. Untuk materi pengendalian sosial ini, tujuan yang diharapkan kalian belajar materi ini yaitu mampu menjelaskan pertama hakikat pengendalian sosial, kemudian yang kedua mampu menjelaskan sifat pengendalian sosial, yang ketiganya proses pengendalian sosial, yang keempat fungsi pengendalian sosial, yang kelima jenis lembaga pengendalian sosial, dan yang terakhir tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan cara pengendalian sosial. Nah, ini ada dua gambar ya, gambar kiri dan gambar kanan. Nah, gambar kiri itu menunjukkan adanya orang-orang yang sedang melakukan demo ya, yaitu untuk mengusut tuntas atau menyita aset dari para koruptor, dan juga ada yang menolak adanya kenaikan BBM. Ini juga menunjukkan adanya pengendalian sosial. Kemudian gambar yang sebelah kanan itu ada orang yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian ditilang oleh polisi karena orang tersebut jelas kelihatan tidak memakai helm ya. Nah, ini juga contoh-contoh dari pengendalian sosial. Nah, kemudian untuk keseluruhan materi kali ini, ini supaya kalian mempermudah untuk mempelajarinya. Nah, materi pengendalian sosial itu meliputi tentang pengertian pengendalian sosial, nanti akan dibahas dari para tokoh dan juga secara umum. Kemudian juga sifat pengendalian sosial, ada preventif dan ada juga represif. Ada lagi proses pengendalian sosial, ada persuasif dan juga ada koersif. Kemudian ada fungsi pengendalian sosial. Nah, di sini ada kurang lebih 5 fungsi dari pengendalian sosial. Terus ada jenis lembaga sosial, itu ada kepolisian, pengadilan, adat, tokoh masyarakat. Cara pengendalian sosial masih dibagi menjadi 2, ada secara formal dan ada secara informal. Nah, bisa dilihat bahwa secara formal itu meliputi hukuman fisik, kemudian lembaga pendidikan dan ajaran agama. Kemudian secara informal meliputi adanya diantaranya adalah teguran, kemudian gosip, kemudian ejekan ataupun celaan. Nah, itu adalah cara-cara pengendalian sosial ya. Ini materi secara keseluruhan ya.
Kemudian ini juga ada bagan, ini juga sama dengan yang barusan dijelaskan ya, meliputi materi secara keseluruhan dari pengendalian sosial. Nah, sekarang kita lihat apa sebetulnya pengertian pengendalian sosial itu. Nah, kita akan melihat ada 4 tokoh ya yang mendefinisikan tentang pengendalian sosial. Nah, kita lihat 4 tokoh tersebut termasuk ke dalam definisinya juga ya. Yang pertama menurut Bruce J. Cohen. Menurut Bruce J. Cohen, pengendalian sosial itu sama dengan kontrol sosial. Jadi kalau kalian mendengarkan ada kontrol sosial, itu sebenarnya sama dengan pengendalian sosial. Nah, menurut Cohen bahwa kontrol sosial itu adalah sarana atau media atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang untuk berperilaku selaras dengan kehendak rakyat dalam kelompok besar atau khusus. Menurut Cohen ini, kontrol sosial itu dijadikan sebagai sebuah metode ya. Nah, sebuah metode supaya seseorang itu mampu berperilaku sesuai dengan kelompok yang lebih besar lagi. Nah, sebenarnya mampu untuk dapat menjalankan nilai dan norma yang ada dalam kelompok yang lebih besar lagi. Itu menurut Cohen. Kemudian ini ada tokoh dari Indonesia yaitu Suryono Sukamto. Mengatakan bahwa pengendalian sosial itu adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan ya, yang bertujuan untuk bisa mengajak, kemudian membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, menurut Suryono Sukamto ini bahwa pengendalian itu sebuah proses ya kan. Prosesnya juga ada yang dilakukan secara direncanakan terlebih dahulu ya. Misalkan kalau di sekolah ya. Di sekolah polisi melakukan sosialisasi kepada para siswanya tentang tata cara tertib lalu lintas. Polisi dalam rangka melakukan pengendalian tersebut itu jelas-jelas direncanakan ya. Direncanakan terlebih dulu akan melakukan sosialisasi kepada para siswa kapan dan juga di mana ya, waktu pelaksanaan pengendalian sosial tersebut. Namun juga ada bahwa pengendalian sosial itu dengan cara mengajak, kemudian membimbing juga ada, atau bahkan yang lebih kejam lagi dengan cara memaksa. Intinya baik mengajak, membimbing maupun memaksa itu supaya masyarakat itu dapat mematuhi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Misalkan seorang ibu mengajak anaknya untuk ikut sholat wajib 5 waktu. Itu juga sebetulnya sudah termasuk ke dalam pengendalian sosial, yaitu dengan cara mengajak. Atau mungkin guru membimbing siswanya dalam mengikuti lomba KSN ya, atau kalau dulu lomba OSN, Olimpiade tingkat nasional. Dalam rangka membimbing ini juga sama, itu juga termasuk dalam pengendalian sosial. Bahkan ada juga dengan cara yang memaksa. Ini menurut Sukamto, misalkan seorang polisi menangkap pencuri, kemudian diselidiki dan juga akhirnya diserahkan ya ke pengadilan. Nah, itu kan sifatnya juga memaksa. Yang penting tujuannya supaya masyarakat itu dapat mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Kemudian menurut Peter L. Berger ya, kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mengekang pemberontak atau pembangkang. Jadi menurut Berger ini sebuah cara ya, pengendalian itu sebuah cara
untuk mengekang pemberontak. Yang dimaksud pemberontak itu adalah orang-orang yang melakukan penyimpangan sosial. Nah, itu dianggap sebagai pemberontak. Sehingga menurut Berger bahwa kontrol sosial itu sifatnya adalah represif atau dilakukan setelah orang tersebut melakukan penyimpangan sosial. Kemudian yang keempat, menurut Joseph S. Rousseau, kontrol sosial itu adalah istilah kolektif yang mengacu pada proses yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang mengajar, membujuk, atau memaksa individu untuk beradaptasi dengan kebiasaan dan nilai-nilai kelompok. Ini juga sebenarnya hampir sama definisinya dengan Suryono Sukamto ya. Sama-sama sebuah proses, baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan. Ya. Cuma kalau menurut Rousseau sifatnya adalah mengajar, membujuk, ya, memaksa. Nah, mengajar, membujuk, dan memaksa juga sebetulnya sebuah pengendalian sosial ya terhadap masyarakat supaya masyarakat itu tidak akan melakukan perilaku menyimpang ataupun tidak mengulang lagi ya perilaku penyimpangan tersebut. Itu dari para tokoh. Nah, makanya jadi sebetulnya bahwa pengendalian sosial itu adalah sebuah cara ataupun proses dalam rangka supaya masyarakat itu mematuhi nilai dan aturan yang ada dalam masyarakat ataupun kembali lagi kepada nilai dan norma yang ada dalam masyarakat bagi masyarakat yang sudah melakukan perilaku menyimpang. Untuk selanjutnya, sifat dan proses pengendalian sosial. Kita lihat sifat dan proses pengendalian sosial di sini bahwa berdasarkan sifat pengendalian sosial itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan preventif dan juga ada yang disebut dengan represif. Preventif dari kata pre itu artinya sebelum. Nah, yang dimasukkan di sini adalah preventif itu adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum individu ataupun kelompok tersebut melakukan penyimpangan sosial. Misalkan seorang anak diingatkan oleh orang tuanya untuk tidak keluar malam. Ini juga sebuah pengingatan sebelum anak itu keluar malam, itu juga dilakukan dalam rangka preventif supaya anak tersebut tidak melakukan penyimpangan sosial. Kemudian yang kedua represif ya, represif itu artinya setelah. Artinya bahwa pengendalian sosial ini dilakukan setelah penyimpangan sosial itu terjadi. Misalkan seorang murid yang ketahuan menyontek kemudian oleh gurunya ditegur atau dimarahi untuk tidak menyontek. Itu juga sebuah pengendalian sosial tapi dilakukannya setelah siswa tersebut melakukan penyimpangan sosial. Kemudian kita dilihat dari prosesnya. Dibagi juga menjadi dua ya. Ada persuasif, kemudian yang kedua ada koersif. Kalau dilihat dari proses, persuasif itu adalah sebuah pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara yang lunak atau dengan cara-cara yang halus, tidak dengan cara yang kasar. Misalkan dengan membimbing, membujuk, mengadakan sosialisasi, mengajarkan. Nah, itu biasanya dilakukan dengan cara-cara persuasif atau dengan cara-cara yang lunak. Misalkan tadi udah sebutkan seorang ibu mengajarkan anaknya untuk memasak dengan baik dan benar. Itu juga merupakan proses pengendalian sosial secara persuasif. Kemudian yang keduanya yaitu koersif. Koersif ini adalah sebuah pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara paksaan atau dengan cara yang kasar ya. Koersif masih dibagi menjadi dua lagi yaitu kompulsif dan pervasi. Kompulsif itu adalah dengan cara-cara paksaan ya. Sedangkan pervasi itu dilakukan dengan cara pengisian. Misalkan kalau untuk paksaan
seorang anak dipaksa untuk mengerjakan PR tepat waktu oleh gurunya, atau seorang siswa dipaksa untuk mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Itu juga dengan cara paksaan ya. Kemudian kalau pervasi itu sebenarnya dilakukan dengan paksaan tapi tidak terlalu kelihatan ya. Misalkan setiap hari Senin dulu kalian pada waktu tatap muka diadakan upacara bendera ya setiap pagi hari. Itu juga sebetulnya sebuah pemaksaan tetapi cenderung ke arah pervasi atau pengisian karena dilakukan dengan terus menerus dilakukan seperti itu ya. Upacara itu setiap hari Senin dimulai pukul 7 itu dilakukan terus menerus. Itu sebenarnya juga koersif tapi dengan cara pervasi atau pengisian. Nah, ini contoh-contoh dari pengendalian sosial. Di sana tulis bahwa ini ibu sedang mengajar ya, di kelas ya, mengajar dengan murid-muridnya. Itu termasuk dalam contoh pengendalian persuasif karena dilakukan dengan cara yang lunak. Kemudian ada lagi contoh, ini adalah upacara bendera ya, yang dilakukan di sekolah dulu setiap hari Senin. Ini contoh dari pengendalian koersif yang termasuk kepada pervasi atau pengisian karena dilakukan dengan proses pemaksaan terus menerus setiap hari Senin sehingga lama-lama anak menjadi terbiasa untuk melakukan upacara bendera. Kemudian ini ada lagi contoh orang yang sedang melakukan demo. Nah, ini termasuk kepada contoh pengendalian represif ya. Karena di sana ada tulis ada sita aset koruptor. Itu berarti bahwa koruptor sudah melakukan korupsi ya, dan oleh masyarakat diminta pihak yang berwajib untuk melakukan penyitaan. Ini termasuk dalam contoh pengendalian represif. Kemudian ada lagi ini contoh pengendalian represif juga. Ini ada di pengadilan ya. Seorang dakwa ya, seorang yang melakukan penyimpangan kemudian diproses di pengadilan. Ini karena dia telah melakukan sebuah penyimpangan sosial kemudian dilakukan pengendalian di lembaga pengadilan. Ini termasuk ke dalam pengendalian secara represif. Nah, kita sekarang lihat ini ada pernyataan-pernyataan mana termasuk preventif, represif, persuasif, atau koersif dari pernyataan berikut. Nah, ini nanti kalian silahkan untuk dikerjakan setelah kalian melihat ya tayangan berikut ini dan dikerjakannya dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, ini ada 9 pernyataannya. Kemudian kita lihat fungsi pengendalian sosial. Di sana dituliskan bahwa fungsi pengendalian sosial itu diantaranya adalah untuk mempertebal masyarakat terhadap norma. Kemudian juga memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. Yang ketiganya mengembangkan rasa takut, kemudian mengembangkan rasa malu, menciptakan sistem hukum. Nah, bagaimana kira-kira penjelasan dari fungsi tersebut? Kita lihat bagaimana penjelasannya dalam fungsi-fungsi pengendalian sosial tersebut. Nah, yang pertama tadi ya, bahwa fungsi pengendalian sosial itu untuk mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. Nah, di sini bahwa hidup di dalam masyarakat itu tidak bisa istilahnya seenaknya sendiri. Tetapi kita hidup dalam masyarakat itu ada aturan-aturan ya,
aturan-aturan atau norma sosial yang harus dipatuhi. Nah, dari sana makanya kita akan semakin tahu dan semakin yakin bahwa di dalam masyarakat itu ada norma-norma. Nah, keyakinan ini yang membuat pengendalian sosial itu semakin kuat. Nah, itu sebagai fungsi pengendalian sosial. Kemudian yang keduanya, memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. Jadi kalau misalkan ada warga yang menaati norma, itu akan diberikan sebuah imbalan atau reward ya. Tapi sebaliknya bagi masyarakat yang melanggar itu akan diberikan sanksi ataupun hukuman. Misalkan kalau ada kalian siswa yang mengerjakan tugas dengan tepat waktu akan diberikan imbalan, yaitu dengan diberikan nilai yang bagus ya kan. Namun seperti siswa yang tidak mengerjakan akan diberikan sanksi, yaitu tidak akan diberikan nilai di rapot. Nah, hal ini juga akan menjadi fungsi pengendali sosial, khususnya dapat memberikan imbalan ya kepada warga yang menaati norma. Jadi kalau diberikan imbalan, masyarakat itu akan lebih giat lagi untuk melaksanakan nilai dan norma-norma tersebut. Nah, kemudian fungsi yang ketiga yaitu mengembangkan rasa malu. Nah, rasa malu ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang akan melakukan penyimpangan sosial ya. Mereka akan melakukan penyimpangan sosial kalau oleh masyarakat dipermalukan, misalkan ditayangkan di televisi, ini juga akan membuat orang-orang yang akan melakukan penyimpangan sosial tidak akan dilakukan karena nanti malu akan ditayangkan di media sosial. Kemudian fungsi pengendalian sosial yang keempat yaitu mengembangkan rasa takut. Takut ini terjadi karena adanya norma-norma sosial ya, yang ketat yang harus dilaksanakan sehingga orang-orang akan melakukan pelanggaran tersebut juga menjadi takut untuk melakukannya karena melihat dari sanksi yang begitu beratnya ya kan. Ini banyak misalkan orang takut akan melakukan pencurian karena nanti takut dihukum, dimasukkan ke penjara. Nah, ini juga dijadikan sebagai fungsi pengendalian sosial. Kemudian yang kelimanya yaitu menciptakan sistem hukum. Nah, sistem hukum juga akan berjalan ya, itu seiring dengan adanya penyimpangan sosial yang dilakukan oleh masyarakatnya. Karena dengan adanya penyimpangan sosial yang dilakukan oleh masyarakat juga tentunya akan menuntut adanya hukuman yang harus dijatuhkan oleh hukum ya, atau oleh pengadilan dalam rangka untuk pengendalian sosial terhadap perilaku penyimpangan tersebut. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari pengendalian sosial. Kemudian yang selanjutnya, jenis lembaga pengendalian sosial. Di sana ada kelihatan 4 gambar ya. Kita lihat ini jenis lembaga pengendalian sosial yang pertama yaitu lembaga kepolisian. Ini akan terlihat di gambar yang ke-1 ya. Di gambar 1 itu muncul ada seorang polisi yang sedang memblokade ya, di jalan karena adanya orang-orang yang sedang melakukan penyimpangan sosial atau huru-hara ya, atau perbuatan anarkis. Kemudian lembaga pengendalian sosial yang kedua itu adalah pengadilan. Nah, ini ada di dalam gambar nomor 2. Di dalam pengadilan di sana itu ada beberapa
peran ya yang harus dijalankan ya. Di antara adalah hakim, kemudian jaksa, pengacara, dan penuntut umum. Mereka menjalankan tugas itu juga berbeda-beda perannya. Kemudian yang ketiga, jenis lembaga pengendalian sosialnya yaitu lembaga adat. Ini ada di gambar nomor 3. Lembaga adat walaupun norma-normanya itu kebanyakan tidak tertulis, namun lembaga adat juga ini dapat dijadikan sebagai alat untuk pengendalian sosial. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jenis lembaga sosialnya yaitu tokoh masyarakat. Itu ada di gambar nomor 4. Siapa tokoh masyarakat ini? Ya diantaranya misalkan kalau di lingkungan kalian, di lingkungan sekitar, misalkan ada RT, RW, kemudian ada kepala desa, camat, nah itu juga bisa dijadikan sebagai, atau tokoh-tokoh agama ya, itu juga dijadikan sebagai lembaga pengendalian sosial. Nah, kemudian kita lihat cara pengendalian sosial. Banyak ya cara-cara yang dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan sosial atau dalam rangka supaya masyarakat itu tidak melakukan perilaku menyimpang dan mematuhi nilai dan norma yang ada dalam masyarakatnya. Ada caranya yaitu melalui institusi dan non-institusi, atau istilahnya melalui lembaga dan non-lembaga. Ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Kemudian ada lagi dengan cara yang lisan, kemudian dengan simbolik, dan juga dengan cara kekerasan. Lisan itu mungkin dengan ucapan-ucapan yang dilakukan oleh orang supaya orang lain itu tidak melakukan penyimpangan sosial, ataupun dengan cara-cara simboliknya tanpa harus menggunakan ucapan lisan. Misalkan kalau kalian melihat di jalan ada lampu hijau, ada lampu merah, kemudian lampu kuning, ataupun ada tulisan S tapi ada garisnya, itu merupakan simbol-simbol ya di lalu lintas jalan yang harus kita patuhi ya, sehingga kita dapat melakukan pengendalian sosial. Misalkan kalau ada lampu hijau itu kita boleh untuk menjalankan kendaraan, sedangkan lampu merah kita harus berhenti. Itu sebagai sebuah pengendalian sosial secara simbolik. Ataupun juga bisa dengan cara kekerasan ya. Kekerasan misalkan seorang anak yang tidak melakukan sholat 5 waktu oleh orang tuanya kemudian dimarahin itu juga sebagai bentuk pengendalian sosial secara kekerasan. Terus kemudian ada lagi melalui imbalan dan hukuman ya. Bagi orang yang mematuhi nilai dan norma akan diberikan imbalan ya. Kemudian bagi orang yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi ataupun hukuman. Terus kemudian ada lagi secara formal dan secara informal. Ini sebetulnya sama dengan nomor 1 yaitu melalui institusi dan non-institusi. Terus ada lagi melalui sosialisasi, dan yang terakhir yaitu melalui tekanan sosial. Tekanan sosial itu sebuah cara pengendalian sosial yang membuat orang itu menjadi merasa tertekan sehingga orang tersebut tidak akan melakukan penyimpangan sosial. Nah, ini berbagai cara ya, cara pengendalian sosial. Ada secara formal dan juga ada secara non formal. Bisa dilihat untuk secara formal itu melalui hukuman fisik ya. Misalkan seorang yang melakukan pencurian kemudian dihukum penjara, itu berarti hukumannya secara fisik. Dan ada lagi lembaga formal ya. Ada juga ajaran-ajaran dari agama, ini termasuk ke dalam cara pengendalian sosial secara formal. Dan ada lagi cara-cara pengendalian sosialnya secara non formal ya. Ini diantaranya menggunakan
menggunakan gosip. Gosip itu sebetulnya sebuah penyimpangan sosial, tapi dalam rangka untuk mengadakan sosial masih banyak orang yang melakukan ya. Misalkan artis mau melakukan penyimpangan sosial dengan cara misalkan minum minuman narkoba, dia takut digosipkan sehingga tidak akan melakukan hal tersebut. Ini juga merupakan cara pengendalian sosial dengan menggunakan gosipnya. Kemudian ada lagi celaan, ejekan, ostrasisme, fraudulence, dan intimidasi. Untuk istilah-istilah ini coba kita lihat apa sih sebenarnya disebut dengan ostrasisme. Nah, ostrasisme itu pengendalian sosial dengan cara memperbolehkan atau bergabung atau bekerja sama, tetapi tidak diajak berkomunikasi, bahkan ditegur pun tidak. Jadi boleh bergabung. Misalkan kalian tidak suka dengan teman kalian yang suka jahilin, teman kalian tetap boleh masuk berkelompok, ya kan? Namun oleh kelompok tersebut tidak ditegur, tidak disapa, tidak diajak untuk berkomunikasi. Nah, itu adalah bentuk ostratisme. Ada lagi tadi fraudulence. Fraudulence itu pengendalian sosial dengan jalan meminta bantuan kepada pihak lain yang dianggap dapat mengatasi masalah. Misalkan kalian dengan adik mengalami permasalahan, kemudian adik kalian meminta karena merasa terpojok atau akan terkalahkan, meminta bantuan orang tua untuk menyelesaikannya. Itu juga termasuk dalam fraudulent. Atau mungkin meminta bantuan kepada kepolisian, ya, pengadilan, itu juga termasuk kepada fraudulence. Terus intimidasi. Nah, intimidasi ini pengendalian sosialnya dengan jalan menekan atau memaksa atau mengancam, bahkan menakut-nakuti kepada orang yang berbuat menyimpang. Jadi sebenarnya intimidasi itu adalah sebuah pengendalian sosial yang bersifat coercive ya, karena menekan, memaksa, mengancam sehingga sampai orang tersebut mengakui terhadap perbuatan menyimpangnya. Nah, ini adalah intimidasi. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar tentang cara pengendalian sosial. Misalkan dengan digosipin, kemudian dimasukkan ke penjara, ada lagi dengan cara ditilang, dan sebagainya. Itu contoh-contoh cara pengendalian sosial. Nah, mungkin itu saja materi pengendalian sosial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalian silahkan untuk membuka tugas yang sudah diberikan. Sampai di sini dulu, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.